Assalamualaikum sedulur, jumpa lagi di channelnya Mas Bro. Matur suwun untuk teman-teman, sehat-sehat selalu, sukses selalu, panjang umur untuk teman-teman sedulur dimanapun berada, panjang umur selalu, sukses selalu. Amin amin ya robbal alamin. Matur suwun juga untuk teman-teman yang sudah subscribe channelnya Monster Biru. Yang belum subscribe, ayo di subscribe, komunikasi, kita ngobrol santai di channel receh ini. Semoga dari channel receh ini bisa berkembang, amin amin ya robbal alamin. Kita ngobrol santai lagi seputar dunia bal-balan Indonesia. Ini agak sedikit gini nih ya, untuk teman-teman. Pak Erick Thohir sudah bertemu langsung dengan kepala pelatih timnas kita, tidak lain tidak bukan Sintayong. Apa yang dibahas yang jelas, 4 laga di ronde 3 ini mereka evaluasi ya. Jadi pertemuan STY sama Erick Thohir ini dievaluasi oleh Pak Ketum kita sama STY. Terutama laga melawan Cina, kita menelan kekalahan. Saya jujur pribadi, saya pendukung timnas, pendukung PSSI era sekarang, pendukung STY. Tapi laga melawan Cina, ya kita harus kritik STY ya, kritik saran STY. Ingat, namanya kritik dan saran itu bersifat membangun, tidak ada unsur kebencian ya, awas. Kritik dan saran sifatnya membangun. Kalau mereka berprestasi, kita akuin prestasi mereka. Nah, kalau mereka kurang prestasi, ya kritik dan saran itu wajar keluar. Kali ini kita kritik STY ya, saya pribadi, kritik dan saran ya. Jelas ini kalau melihat hasil minor dari Cina ya, target PSSI di 2 laga terakhir melawan Bahrain dan Cina itu 4 poin, bahkan bisa harus disapu bersih 6 poin. Di laga perdana hampir itu 3 poin itu, kalau tidak tanda kutip ya wasit atau tuan rumah Bahrain lah. Tapi di laga kedua melawan Cina atau laga keempat di ronde 3 ini anti klimak anti klimak. Kita kalah 2-1. Banyak spekulasi muncul, STY out, pagar STY out. Tapi kalau menurut saya pribadi, belum waktunya STY out. Ini kan baru 4 laga. Target juga harus kalian tahu ya, target ketum kita, target PSSI STY sampai 2027 itu hanya masuk 100 besar. 100 rankingnya, ranking FIFA 100 besar. Dan target STY ini masuk ronde 4. Nah, ini kan masih sisa 6 laga. Ayo kita beri kesempatan. Tapi kalau menurut saya pribadi, laga melawan Cina ya perlu dikritik. Perlu dikritik atau kita kasih saran ya. Yang perlu dipertanyakan itu nama pemilihan pemain ya, Eliano Renders. Kok kagak dipanggil, kagak jadi cadangan, nggak starting line up. Itu loh pemilihan dari STY. Jadi apa ya, STY ini kayak, kalau menurut saya pribadi wajar lah kalau kita kritik. Mereka yang dikebut proses naturalisasinya, PSSI jor-joran tambah pemain. Kalau seperti ini sarannya, ini emang ya, ini ranahnya pelatih. Tapi kok sama sekali nggak dipanggil atau nggak dimasukin dalam skuad cadangan, bahkan tidak masuk namanya Eliano Renders. Ini spekulasi berdatangan. Padahal dia tidak cedera loh. Itu loh. Kenapa mesti Eliano Renders? Sedangkan bek kanan kita itu sangat-sangat minim waktu lawan Cina. Ada Sandy Walsh sama Asnawi. Yang dimainin kan kita tahu bersama, Asnawi Mangku Alam. Pilihan di wing back kanan itu minim. Kenapa STY mencoret Eliano Renders? Tidak dimasukkan dalam skuad menghadapi Cina. Cadangan aja buru-buru. Itu yang kalau menurut saya kecewa waktu lawan Cina pemilihan STY. Kita tahu bersama STY dalam penentuan starting line up atau pemain setiap pertandingan ya bikin kejutan, selalu bikin kejutan. Yang paling saya terkejut yaitu waktu lawan Cina, pemilihan pemain, starting line up pemain. Memang dia lebih paham, lebih tahu, dan itu haknya, ranahnya pelatih. Kita tidak bisa gasar geser otak-atik. Tapi yo gimana ya, prosesnya dikebut,
jadi kayak menyia-nyiakan pemain apa gimana ya? Kalau memang dia kurang bagus, kurang cocok ya ditolak, nggak usah dinaturalisasi. Ini sudah diproses kebut, dinaturalisasi, disia-siakan, kagak dimainin ya. Bingung saya sama STY ini. Jadi ya jujur, walaupun saya penggemar, bukannya pendukungnya STY, pendukungnya PSSI, waktu lawan Cina saya kecewa. Jujur saya kecewa. Jadi kalau bagus ya bagus, saya bilang bagus ya, namanya kritik saran. Kalau ya kurang, itu baru kritik saran, tidak dengan unsur kebencian. Menurut saya itu jelas. Tapi kalau ada STY out, pagar STY out, saya rasa kurang tepat ya waktunya, karena masih ada 6 laga. Kita lihatlah, target STY kan lolos ronde 4. Silahkan sampai berakhirnya ronde 3. Emang peluang kita tipis, Om. Peluang kita tipis. Peluang kita tipis untuk lolos langsung. Peluang kita juga tipis untuk masuk ronde 4. Kalau para pemain masih seperti berhadapan dengan Bahrain, itu menyia-nyiakan peluang. Itu kan peluang 97, prosesnya Witan kurang matang, kurang belajar dari pengalaman. Kita sudah unggul, bisa ditahan imbang. Waktu lawan Cina, ya kalau saya rasa pribadi, jadi kalian untuk jangan bukannya boleh kita antusias, boleh, tapi ingat target PSSI hanya 100 besar. Target STY juga masuk ronde 4. Jadi kalau tidak seperti antusias kalian masuk Piala Dunia, ya tetap dukung timnas, support timnas. Kritik boleh, saran boleh, sifatnya membangun. Yang perlu kita kritik, yang harus kita puji, kita puji. Jadi ayo STY, belajar dari pengalaman pemain, belajar dari pengalaman. Masih ada 6 pertandingan. 6 pertandingan, jangan menyia-nyiakan peluang. Ini ronde 3, lawan yang kalian hadapi itu secara kualitas ranking jauh dari timnas Indonesia. Jangan menyia-nyiakan peluang dan harus pintar bermain bola. Ya. Ingat, lawan Bahrain, lawan Cina itu peluang kita dapat maksimal poin. Loh, orang lawan Arab, lawan Australia kita dapat poin kok. Lawan yang lebih mudah dari di atas kertas ranking, dari Australia sama Arab, sampai banyak kehilangan poin. Nah, itu loh yang harus dievaluasi. Sekali lagi, bravo untuk timnas maju. Semoga dan disemogakan bisa tampil di Piala Dunia 2026. Amin amin ya robbal alamin.